Selamat bertemu kembali Sobat Anime. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Masih dalam pembahasan alur cerita anime, mengenai dunia di mana sihir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, serta dapat menentukan tingkat derajat seseorang. Namun MC dalam anime ini justru tidak memiliki sihir sama sekali. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita ke TKP. Di episode sebelumnya, Mas yang berhasil mengalahkan polisi sihir dengan mudah, akhirnya menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh polisi tersebut, di mana dirinya harus mau masuk sekolah sihir, dan berhasil menjadi visioner suci, meski dengan kenyataan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan sihir sama sekali. Hal itu dia lakukan agar kembali bisa memiliki kehidupan yang tenang bersama kakeknya lagi. Akademi Aston adalah akademi paling bergengsi, di mana untuk seleksi penerimaan muridnya sangatlah sulit, bahkan persentase kelulusannya di bawah 3%, dan hanya orang yang memiliki energi sihir hebat saja bisa diterima di akademi ini. Di akademi inilah Mas yang kemampuan sihirnya 0%, harus bisa masuk dan menjadi visioner suci, bahkan untuk kepentingan itu, Mas pun membuat tanda sihir di wajahnya. Ujian saat ini dipimpin oleh guru yang memiliki sifat licik, narsis, dan diskriminatif, sementara ujian pertama dimulai dengan ujian tertulis, di mana setiap lembar kertas ujian diberi sihir, sehingga membuat setiap huruf di dalamnya selalu bergerak. Poin standar dari ujian ini adalah kemampuan memecahkan sihir di dalam kertas ujian, serta menyusun hurufnya. Kesulitan ujian ini dirasakan juga oleh Mas, namun ajaibnya, ketika Mas emosi hingga dia mematahkan pensil dengan tangannya, saat itu juga semua huruf yang bergerak seolah takut, mendadak berubah dan tersusun dengan rapi. Setelah selesai dan mengumpulkan lembar ujiannya, guru penguji yang tidak suka dengan Mas tampak terkejut, karena jawaban untuk soal ujian Mas benar semua, bahkan untuk seluruh ujian selanjutnya, Mas mampu menyelesaikan semua dengan baik, yang tentu saja semua diselesaikan Mas tanpa menggunakan sihir, dan hanya menggunakan kekuatan fisik dari ototnya. Keberhasilan Mas di setiap ujian, tentu saja membuat guru penguji makin gusar, hingga akhirnya sang guru memberi ujian berupa jalur labirin, yang di dalam labirin tersebut telah dipasang banyak perangkap, serta setiap peserta hanya diberi batas waktu selama 30 menit, dan peserta yang mampu keluar dari labirin dalam waktu yang ditentukan, akan dinyatakan lulus. Sementara ketika telah berada di dalam labirin, Mas didekati oleh peserta wanita yang mengajaknya untuk bekerja sama, agar bisa keluar labirin tepat waktu. Wanita itu akhirnya sangat senang. Setelah Mas menyetujui tawaran kerjasamanya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, di sepanjang perjalanan mereka, wanita tersebut selalu mendapat hambatan. Akan tetapi saat kejadian berlangsung, justru Mas hanya melihatnya saja, hingga tiba saat waktunya akan habis, wanita itu yang melihat Mas akan pergi. Wanita itu meminta maaf, dan tanpa alasan yang jelas, malah menggunakan sihirnya untuk membelenggu Mas. Ternyata wanita itu sengaja melakukannya untuk menghambat Mas, agar gagal di ujian labirin. Wanita itu juga berkata bahwa belenggu yang dia buat kepada Mas tidak akan bisa diputus oleh manusia biasa. Namun tentu saja hal itu tidak berlaku bagi Mas, di mana dengan mudah dia memutuskan belenggu pada dirinya. Sedangkan wanita itu hanya bengong ketika Mas meninggalkan dirinya. Sadar bahwa misinya gagal, wanita itu kembali mencoba menghalangi. Namun saat itu, justru muncul makhluk penjaga labirin di belakangnya yang mengajukan teka-teki padanya. Sadar bahwa dia tidak bisa menjawab, wanita itu mencoba melarikan diri dengan sihirnya. Namun rencana itu gagal, dan tepat ketika penjaga labirin akan menjatuhkan hukuman padanya serta dia pun menyesal akan tindakannya terhadap Mas, maka saat itulah muncul Mas yang langsung menjatuhkan penjaga labirin hanya dengan sekali pukulan. Kemudian setelah wanita itu mendengar alasan Mas menyelamatkan dirinya, dia juga mengingatkan bahwa mereka tidak mungkin menyelesaikan ujian labirin itu tepat waktu. Sementara di luar labirin, para murid telah berkumpul bersama guru penguji, yang ternyata menjadi dalang perencanaan agar Mas gagal dalam ujian.
Guru itu tampak tersenyum penuh kemenangan. Namun sayang senyumnya itu tidak bertahan lama, ketika timbul kekacauan yang ternyata dilakukan oleh Mas, saat menjebol paksa dinding labirin dengan kekuatan fisiknya. Kejadian itu menimbulkan protes dari para siswa yang lain. Di tengah kegaduhan para murid itulah, wanita yang bersama Mas menegaskan bahwa dirinya lah yang bersalah. Karena berusaha menghalangi Mas, dia juga menjelaskan bahwa itu semua dia lakukan atas perintah dari guru penguji. Mengetahui kenyataan itu, para siswa terkejut dan pandangan mereka tertuju pada guru penguji menuntut penjelasan. Setelah rencana busuknya terbongkar, bukannya meminta maaf, guru tersebut justru merendahkan dan menghina wanita itu dan juga Mas. Bahkan dengan sihirnya guru itu menantang siapa saja yang berani membantah keputusannya. Saat itulah, kembali Mas membuat semuanya menjadi bengong. Ketika dirinya dengan santai mematahkan tongkat sihir dari guru penguji yang arogan tersebut, mendadak terdengar suara keras yang menghentikan keributan antara guru dan murid itu. Dan ternyata muncul seorang kakek yang merupakan kepala sekolah dari Akademi Sihir. Kepala sekolah berkata akan mengambil alih ujian, serta memerintahkan guru yang bermasalah itu untuk menemui dirinya di ruang kerja kepala sekolah. Selanjutnya, Mas berpindah tempat, di sebuah aula, di mana tampak kepala sekolah memimpin para guru mengelilingi dirinya untuk melakukan wawancara. Kepala sekolah pun mulai bertanya, alasan Mas masuk sekolah sihir. Mas pun memberikan jawaban. Bahkan selanjutnya saat kepala sekolah menggunakan sihirnya, dan bertanya, apakah Mas akan tetap melindungi yang lemah, meskipun lawannya adalah kepala sekolah sendiri. Dengan tangan berdarah menahan sihir dari kepala sekolah, Mas pun menjawab, bahwa demi melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat, dia akan membuat kepala sekolah babak belur dengan tinjunya. Mendengar jawaban itu kepala sekolah tertawa, dan untuk selanjutnya Mas pun akhirnya diterima di sekolah sihir. Dan menjadi satu-satunya murid yang berhasil lolos seleksi penerimaan tanpa memiliki kekuatan sihir sama sekali.